Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman. Dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran asam lambung dan AZS psikosomatis. Nah, di season kali ini saya akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman ya. Dan sebetulnya untuk pertanyaan itu sangat banyak sekali di kolom komentar. Cuman yang sempat saya tulis itu hanya beberapa bagian saja. Mohon maaf sekali. Dan bagi teman-teman yang belum terjawab pertanyaannya, mohon maaf ya. Dan kalau misalnya kalian masih penasaran juga dengan jawaban-jawaban pertanyaan kalian, alangkah baiknya kalian tonton video-video saya yang sebelumnya, karena untuk seputaran asam lambung dan AZS psikosomatis sudah saya ceritakan semuanya ya. Bagaimana sensasi yang dirasakan, kemudian cara menangani setiap sensasi itu sudah saya share ya di video-video sebelumnya. Jadi makanya bagi teman-teman yang belum terjawab, ketimbang nanti kalian penasaran, alangkah baiknya kalian tonton video-video saya yang sebelumnya. Caranya gampang sekali, tinggal klik fotonya, foto sayanya yang ada di channel YouTube, yang di bawahnya itu ada klik fotonya, kemudian nanti di atasnya itu ada pilihan ya. Kemudian kalian pilih videonya. Nah, ketika kalian klik videonya, nanti tampil berbagai macam judul video-video tentang seputaran asam lambung dan AZS psikosomatis ya. Pilih saja sesuai dengan kebutuhan teman-teman ya. Nah, itu teman-teman ya. Nah, sebelum videonya saya lanjutkan, seperti biasa ya, bagi teman-teman yang baru bergabung, mohon di-subscribe dulu, karena subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan yang warna merah, tulisan subscribe, biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus meng-share tentang seputaran asam lambung dan AZS psikosomatis terhadap kalian gitu teman-teman ya. Dan kemudian jangan lupa juga tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran asam lambung dan AZS psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan AZS psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya rabbal alamin. Minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian saja yang sedang merasakan gundah gulana, sedang merasakan sensasi yang tidak nyaman dari gangguan asam lambung dan AZS psikosomatis. Nah, itu teman-teman ya. Nah, kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Di sini sudah saya tulis pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman ya, hanya beberapa bagian saja ya. Nah, pertanyaan yang pertama itu dilontarkan dari Imania. Nah, ini Imania ini bertanya tentang kenapa saat sensasi datang pikiran tidak fokus, katanya gitu ya. Jadi ketakutan gitu ya. Nah, memang ya, untuk ketika sensasi datang gitu ya, itu pikiran itu menjadi tidak fokus ya. Orang yang terkena gangguan asam lambung dan AZS psikosomatis biasanya kalaupun sudah menyadari bahwa itu cuman cuman sensasi biasa saja gitu ya, dan butuh penanganan dengan cara biasa juga. Tetapi kadang kalau misalkan sensasi datang suka bingung juga gitu ya. Kenapa seperti itu? Karena memang kita itu terkena mentalnya juga teman-teman ya. Kita itu sudah tahu, sudah sudah paham dengan 100% gitu. Tetapi memang kalau misalkan sensasi datang itu suka membuat kita bingung ya, ini apa lagi nih? Kenapa seperti itu? Ya memang karena sensasi yang tidak nyaman itu trauma lah untuk kita hadapin lagi gitu ya teman-teman ya, trauma untuk kita rasakan lagi gitu. Nah, itu jadi hal yang sangat wajar saja, karena memang mental kita hanya sedang terganggu. Nah, mental ini butuh latihan dengan cara apa selain ketika kita sudah memahami gitu teman-teman ya. Itu butuh latihannya, itu kita harus benar-benar menanamkan dalam pikiran bahwa ini cuma sensasi loh gitu ya. Ini tidak akan apa-apa, ini butuh penanganannya saja. Nah, itu teman-teman ya, dan kalau sudah tahu ke arah sana, lakukan saja penanganannya. Nah, itu teman-teman ya, dan butuh kesabaran tingkat tinggi. Karena kenapa? Karena untuk gangguan asam lambung dan AZS psikosomatis berbeda dengan penyakit yang lain ya teman-teman ya. Berbeda dengan gangguan yang lain. Butuh tempo dan butuh metode dan butuh penyesuaian. Kenapa butuh tempo? Karena butuh penyesuaian. Nah, itu teman-teman, itu dari pertanyaan jawaban untuk Imania. Semoga saja teman-teman yang nanti akan bertanya hal yang sama, semoga saja mengerti ke hal yang sana gitu teman-teman ya. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua itu dilontarkan dari akunnya Didit Telo ya. Nah, Didit Telo ini bertanya tentang, Pak, kalau makan sedikit-sedikit kayak 4 sendok, 5 sendok, sampai 5 sendok gitu ya, tetapi sering, itu gimana? Boleh-boleh saja gitu ya teman-teman ya. Karena apa? Intinya begini ya, untuk makan kenapa harus
gitu ya. Kuncinya seperti ini ya, prinsipnya begini, orang sakit tidak akan membaik tanpa makan. Nah itu teman-teman ya. Tetapi di sisi lain ketika kalau misalnya kita makan juga itu nggak nyaman. Nah itu serba salahnya asam lambung ya. Jadi di sisi lain kita itu butuh gizi, butuh nutrisi, butuh protein, butuh vitamin. Tetapi kalau misalnya kita konsumsi makanan itu selalu bikin nggak nyaman ya, selalu bikin nggak nyaman. Jadi serba salahnya di situ ya. Nggak makan kita nggak baik-baik. Ketika kita makan ya ada perasaan tidak nyaman gitu teman-teman ya. Nah tetapi kalau misalkan makan sering itu memang harus gitu teman-teman. Tetapi kalau misalkan 4 sendok sampai 5 sendok, saya kira kalau misalkan kalian tidak kuat untuk makan yang agak banyak ya boleh-boleh saja. Cuman durasinya mungkin kalian makannya harus setiap 1 jam sekali mungkin gitu ya. Nah sekarang pertanyaannya saya kembalikan lagi sama Anda ya. Apakah kalian tidak capek makan 1 jam sekali? Nah itu teman-teman ya, karena dulu ketika saya sering makan capek rasanya gitu teman-teman ya. Nah itu untuk Mas Didit Telo gitu ya. Jadi untuk makan kayak macam 4 sendok 5 sendok boleh, cuman mungkin durasinya sekarang mungkin jadi 1 jam sekali makannya. Karena kalau yang namanya 4 sendok 5 sendok itu kurang lah makannya gitu ya. Nah dulu saya makan itu disering-seringnya itu 5 kali gitu ya teman-teman ya. Jadi per 3 jam sekali dengan kapasitas 1 mangkok lah gitu ya. Jadi nasinya itu ukuran mangkok Padang ya, nasi Padang kecil lah gitu ya. Lauk pauknya biasa saja gitu ya. Dan lauk pauknya itu kayak macam daging ayam, kemudian ikan-ikan tawar. Tapi ikan tawar itu untuk ikan mas saya hindari gitu ya. Nah jadi nasinya cuma 1 mangkok, kemudian proteinnya dari protein hewani atau nabati. Dan untuk protein dari nabati itu hindari kacang-kacangan yang belum diolah teman-teman ya. Tetapi kalau untuk protein nabati itu yang paling aman itu cuma tahu ya. Kalau tempe dulu saya sering konsumsi itu nggak nyaman, makanya tempe hentikan. Tetapi kalau misalkan tempe ada yang cocok bagi teman-teman ya lakukan saja. Intinya beginilah, kalau misalkan apapun yang kalian makan, kalau misalkan kalian nyaman, lanjutkan aja. Kenapa seperti itu? Karena setiap sensitif lambung kita itu berbeda-beda teman-teman ya. Contoh hal kecil saja, saya makan udang misalkan tidak apa-apa, tetapi di suatu tempat atau bagi orang lain kalau makan udang itu bisa bikin ada alergi ya, kayak macam gatal-gatal lah dan sebagainya. Nah itu makanya untuk makanan itu sekalian coba saja gitu ya. Coba saja sedikit nggak apa-apa. Untuk mencoba itu tidak berbahaya. Yang berbahaya itu kalau misalnya kelebihan teman-teman ya. Nah itu makanya untuk makanan coba saja. Tetapi kalau misalkan kalian nyaman nih, nggak ada sensasi apa-apa, lanjutkan saja. Nah itu teman-teman ya. Jadi setiap makanan itu berbeda-beda. Tetapi untuk makanan sudah saya jelaskan di video-video sebelumnya. Kalau kalian mau mencontoh makanan saya, silakan gitu ya. Dan rata-rata untuk makanan yang sudah saya konsumsi itu di hampir 80% orang yang sering konsultasi itu memang tidak apa-apa gitu teman-teman ya. Karena memang untuk kandungan dari protein nabati juga kayak macam tahu aman karena sudah diolah ya, nggak ada kulitnya, sudah tidak berbentuk kacang gitu. Beda dengan tempe. Kalau tempe kan ada apa ya? Masih ada kulitnya, masih ada berbentuk kacang lah gitu. Jadi susah dicerna ya. Jadi apapun yang kalian makan, usahakan yang mudah dicerna. Lambung kalian sedang bermasalah, bantu saja pekerjaannya dengan cara seperti apa? Memasukkan makanan yang mudah dicerna gitu teman-teman. Jadi jenis makanannya itu yang aman itu seperti apa? Yang pertama mudah dicerna, kemudian yang berprotein. Dan berprotein itu tidak semua bisa kita makan, tetapi yang dimaksud di sini itu adalah makanan yang tidak mempunyai efek samping. Efek samping seperti apa? Efek samping yang bisa meningkatkan asam lambung kalian tidak normal lagi. Nah itu teman-teman ya. Itu pertanyaan dari akunnya Didit Telo. Dan kemudian pertanyaan selanjutnya itu dari akunnya Pandiansah Channel ya. Pandiansah Channel. Babe tolong bikinin video untuk penyembuhan wasir. Ini loh Pandiansah Channel, Babe tolong bikinin video untuk penyembuhan wasir. Nah untuk menjawab hal seperti ini perlu kalian ketahui ya, saya bukan dokter, saya bukan ahli medis, saya bukan ahli penyakit dalam, dan saya juga bukan hipnoterapi, bukan ya. Saya itu hanya orang yang pernah mengalami gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis selang beberapa tahun, dan sekarang alhamdulillah sudah sembuh total. Nah untuk pertanyaan dari Pandiansah Channel untuk apa ya, untuk penyembuhan wasir,
kebetulan sekali karena memang saya juga sering mengalami hal seperti itu dulu ketika sebelum terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Saya juga penderita wasir ya. Nah, ini saya cerita pengalaman saya saja ya. Wasir yang saya alami ini untuk keterkaitannya silakan kalian tanyakan saja ke dokter ya, tetapi ini hanya sepengalaman saya saja. Untuk wasir itu saya bisa dicirikan teman-teman ya. Jadi bisa bisa dicirikan aja begini. Kalau seandainya saya itu makan makanan pedas, kemudian terlalu sering panas dalam, sehingga kalau misalkan BAB itu panas ya, lubang dubur kita itu panas lah gitu. Nah nanti kalau keseringan itu bisa menjadi wasir. Dulu juga saya begitu, dan cara menanganinya karena memang dulu sebelum terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, saya pahamnya ke sana ini lagi panas dalam gitu, terlalu sering gitu ya, akhirnya suka ada wasirnya gitu ya. Nah, cara menanganinya ya simpel sih sebetulnya ya, menjaga makanan juga gitu ya. Dan sekarang alhamdulillah nih, makanya saya agak bersyukur juga sudah terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Selama saya terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis sampai sekarang itu wasirnya nggak ada lagi ya, nggak ada lagi. Mungkin karena sayanya sudah mulai menjaga makanan. Kalau dulu sebelum terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, makan saya itu tidak dijaga teman-teman, jadi kadang makannya itu pedas ya, mau jam berapapun saya makan itu pasti harus ada pedasnya. Nah sekarang udah jauh ya, berbalik ya. Sekarang itu saya tidak makan makanan yang pedas-pedas ya. Kemudian saya tidak mengkonsumsi makanan yang mengandung kafein, minuman yang mengandung kafein, kemudian minuman yang mengandung soda, makanan yang tidak ada yang mengandung pengembang, itu sudah saya hindari ya. Makanya mungkin karena selama asam lambung dan anestesi psikosomatis sampai sekarang saya menjaga makan saya, akhirnya yang namanya wasir itu tidak datang lagi. Padahal dulu sebelum terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, yang namanya wasir itu selalu hadir ya, ada aja gitu ya teman-teman ya. Nah bagi teman-teman yang belum tahu wasir, kalau istilahnya agak jorok juga sih ya, itu wasir itu kejadiannya begini teman-teman. Kalau misalkan udah ada parah-parahnya gitu ya, itu kalau misalkan di lubang dubur kita itu bagian dalamnya itu ada yang keluar teman-teman ya. Nah itu saya sering alami dulu. Nah ketika kalau misalkan hal itu sudah terjadi, kalau tadi kan saya ceritakan itu hanya pencegahan ya, menjaga makannya. Nah sekarang cara menanganinya seperti apa? Cara menanganinya cukup simpel ya, tetapi untuk keterkaitan pengetahuan dokternya itu silakan kalian tanyakan ke dokter. Tetapi di sini saya hanya menceritakan pengalaman saya. Dulu ketika mengalami hal seperti itu, saya menggunakan metode atau cara dari dari nenek saya waktu itu ya. Jadi ketika saya ada wasir, nenek saya itu selalu menganjurkan teman-teman ya, jemur aja bantalnya, katanya jemur aja bantalnya. Ketika menjemur bantal, akhirnya kalau bantalnya sudah panas, saya dudukin teman-teman ya. Dan itu selang berapa hari ya? Selang 3 hari berturut-turut seperti itu. Kemudian ada perbaikan lah gitu ya. Nah untuk keterkaitannya saya tidak tahu ya. Kalian boleh tanyakan ke dokter, kenapa sih kalau misalkan menduduki bantal yang panas itu wasir kita itu agak membaik. Nah itu teman-teman, tetapi di sini saya ceritakan hanya sebatas pengalaman saya. Dan kalau misalkan kalian tanyakan keterkaitannya seperti apa Pak, kok bisa ya menduduki bantal yang panas habis dijemur kan ya panas, kemudian kita duduki kok wasirnya agak membaik gitu ya. Bahkan kalau misalnya kita sering gitu ya, itu bisa membaik dengan sempurna. Dulu juga saya pernah waktu kejadian dulu itu 1 minggu lah. Jadi setiap hari itu saya dudukin ya. Akhirnya alhamdulillah membaik ya. Nah itu padahal waktu itu saya itu harusnya ke dokter, cuman ke dokter waktu itu karena memang malas aja. Dulu itu bukan takut ya, kalau pergi ke dokter itu malas, padahal itu sebaiknya ke dokter gitu ya teman-teman. Cuman waktu itu karena memang saya sering dianjurkan sama nenek itu, ketika nenek masih ada, nggak usah lah katanya gitu, pakai bantal aja katanya gitu. Tetapi ketika saya nurut waktu itu alhamdulillah ya wasirnya membaik juga. Nah gitu. Nah bagi teman-teman juga yang kalau misalkan belum terkena wasir, alangkah baiknya kalian juga menjaga makannya biar tidak terkena wasir. Karena untuk orang yang terkena wasir itu bisa siapa saja ya. Dengan catatan kalau misalkan makanannya sembarangan ya itu bisa kena wasir juga. Sebab wasir itu memang awal mulanya kan sepengetahuan saya dari panas dalam gitu teman-teman. Kalau panas dalamnya keseringan, kemudian BAB-nya juga menjadi panas, akhirnya kena dubur juga, ke saluran dubur itu menjadi panas. Akhirnya kalau misalnya panas akhirnya ya agak keluar sedikit lah gitu ya. Tetapi itu tidak berbahaya juga teman-teman. Ya hanya memang tidak nyaman saja gitu. Jadi ketika saya dulu juga mengalami itu memang tidak berbahaya ya.
hanya memang kurang nyaman saja. Duduk jadi tidak nyaman, tiduran jadi tidak nyaman. Tiduran itu nggak nyaman ya, untuk tidur juga nggak nyaman. Jadi kalau misalnya wasirnya sedang jadi, itu tiduran paling bisa itu tengkurap teman-teman. Itu yang saya lakukan dulu ya. Makanya sebelum kalian terkena, jaga saja gitu teman-teman ya. Nah itu ya untuk pertanyaan dari Pandiansah Channel. Nah kemudian untuk akunnya Boy ya, Pak tolong bahas masalah kepala seperti hidup tidak nyata. Nah ini ya video tentang pandangan tidak nyata, melihat lingkungan tidak nyata, kayak macam melihat lingkungan itu kayak di dunia mimpi teman-teman. Itu sebetulnya sudah saya share di video sebelumnya, video yang agak lama sih sebetulnya ya. Tetapi kalau misalkan masih ada juga yang bertanya di sini, oke saya jelaskan di sini, saya ulang lagi ya. Nah, kenapa kita itu orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis kalau seandainya lagi menghadapi lagi merasakan sensasi yang tidak nyata, itu sangat sulit sekali ya, sangat tidak nyaman sekali. Nah, sebetulnya untuk ketika kalian mendapatkan sensasi seperti itu, kalian nggak usah bingung sih sebetulnya, menyadari saja ya. Menyadari saja, karena apa? Karena untuk pandangan tidak nyata, kemudian melihat lingkungan kayak macam di dunia mimpi, kadang di hati itu selalu bertanya-tanya, ini kita itu sedang hidup atau gimana ini? Nah itu memang dulu saya alami juga gitu teman-teman ya. Nah ketika mengalami seperti itu juga memang saya suka bingung gitu. Padahal ketika kesininya mulai menyadari, sebetulnya sadari saja bahwa itu memang semuanya dari lambung. Nah keterkaitannya seperti apa? Begini ya keterkaitannya. Orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, nilai kebutuhan vitamin, gizi, energi, kemudian protein, mineral, semuanya untuk tubuh kita itu tidak terpenuhi dengan sempurna seluruhnya. Gitu teman-teman ya. Yang namanya kebutuhan vitamin, kebutuhan gizi untuk seluruh tubuh kita itu tidak terpenuhi. Seandainya tidak terpenuhi setiap harinya, ya sudah pasti kerjanya juga tidak maksimal ya. Kayak macam lengan jadi lemas gitu, mata agak buram, pendengaran menjadi berdengung atau gimana. Nah itu teman-teman ya, jadi pahaminya ke sana. Jangan kalian bikin cemas, bikin was-was, bikin bingung. Yang harus kalian lakukan adalah makan saja ya, makan, penuhi saja makannya setiap hari, penuhi makannya, gizinya penuhi saja gitu ya teman-teman ya. Nanti kalau seandainya kalian sudah terpenuhi makannya, gizinya, minumnya juga mineralnya gitu sudah terpenuhi, minimal 1 hari 8 gelas sudah terpenuhi. Tetapi kalau misalkan dalam jangka waktu seminggu atau 2 minggu itu tidak ada perbaikan, cuman gitu-gitu aja gitu, kayak mimpi aja gitu teman-teman ya. Nah berarti itu bisa disebabkan karena aliran darah dan oksigen juga kurang lancar. Karena apa? Karena orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis biasanya sering berdiam diri di rumah, kurang olahraga, kurang gerak. Jadi seringnya itu rasakan. Karena apa? Karena di rumah itu sangat nyaman bagi penderita gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Ketika duduk di rumah, sering rebahan, kurang gerak, itu memang sangat nyaman. Ketika berada di dalam ruangan, di dalam rumah itu sangat nyaman. Nah justru itu hal itulah yang harus kita hindari. Hal itulah yang harus kalian hindari. Bergerak ya, bergerak. Biar kenapa? Biar aliran darah sama oksigennya itu lancar teman-teman ya. Nah tetapi kalau misalkan Pak gini Pak, saya itu makannya sudah penuh, kemudian sensasi lambungnya sudah tidak ada lagi, makannya sudah penuh, perasaan itu gizinya sudah penuh, misalnya mineralnya juga sudah penuh, kemudian geraknya juga sudah nih Pak, tetapi kenapa sih masih mengalami juga kayak hidup di dalam mimpi gitu teman-teman ya. Nah itu berarti Anda gangguan psikosomatisnya berarti itu terlalu tinggi. Ingat, kalau misalnya kita stres, kalau misalnya kita ada cemasnya, itu juga bisa menyebabkan pandangan buram. Nah ketika pandangan buram itu memang kayak hidup di dunia mimpi. Kenapa keterkaitan? Apa keterkaitannya bisa seperti itu? Orang cemas, orang psikosomatis yang banyak pikiran, itu ototnya pasti menegang ya. Entah itu ototnya yang di badan, entah di bagian kepala, itu otot-ototnya pasti menegang. Dan kalau misalkan otot-ototnya menegang, itu pasti urat-urat sarafnya, urat-urat aliran darahnya itu pasti terhimpit ya. Dan otomatis itu aliran darah dan oksigennya juga kurang lancar teman-teman ya. Makanya mulai dari sekarang kalau misalkan toh kalian sudah memahami, ayo perbaiki, makannya dijaga ya. Makannya dijaga. Kemudian olahraganya juga dijaga. Nah ketika olahraganya sudah dijaga juga, pikirannya juga dijaga gitu teman-teman. Jangan terlalu banyak berpikir hal yang lain-lain, berpikir tentang penyakit, berpikir tentang sensasi. Tetapi Pak nih, saya ini kalau misalnya mau berpikir tentang penyakit itu, mau mengalihkannya itu sangat sulit sekali. Gampang ya, gampang. Sering melakukan hobi yang menyenangkan saja ya. Lakukan hobi yang menyenangkan, lakukan aktivitas yang menyenangkan.
Kalau misalkan kalian sudah rajin melakukan hobi yang menyenangkan, itu yang namanya pikiran tentang penyakit, pikiran tentang sensasi itu akan hilang dengan sendirinya, terkikis sedikit-sedikit. Nah itu teman-teman ya. Di awal-awal memang agak sulit melakukan hobi yang menyenangkan. Orang yang terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis itu melakukan hobi saja, hobi yang dulu menyenangkan. Ketika terkena gangguan asam lambung, mau melakukan hobi itu rasanya tidak nyaman. Jadi nggak hobi, jadi kurang seneng lah. Tetapi nggak apa-apa, ya, karena itu pikirannya masih terlalu banyak ya. Latih saja, lakukan terus saja. Nanti juga kalian nanti ketika sering melakukan hobi menyenangkan, nanti mood kalian, rasa keinginan kalian itu akan timbul lagi sedikit-sedikit. Nah itu teman-teman ya, makanya saya selalu bilang sama teman-teman di video-video sebelumnya, untuk membiasakan itu ingat kita bisa karena kita terbiasa. Nah untuk mental juga sama, serba takut nih keluar. Biasanya orang yang terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis selalu ada ketakutan tersendiri untuk melakukan hal apapun. Jangankan untuk melakukan hal yang sangat besar, mau keluar rumah saja itu mengalami ketakutan. Nah makanya ketakutan itu bukan dari penyakit, tetapi gangguan mental teman-teman ya. Nah sekarang cara solusinya gimana? Paksakan saja keluar, tidak akan apa-apa dengan catatan kalian sudah makan dan minum teman-teman ya. Lakukan saja keluar. Ingat, kita bisa karena terbiasa teman-teman ya. Nah itu makanya mulai dari sekarang, jangan dinanti-nanti. Nah itu teman-teman ya. Jadi untuk pertanyaan dari channelnya Boy, untuk perasaan tidak nyata memang seperti itu ya. Itu memang masih kurang vitamin atau gizinya itu untuk seluruh tubuh itu masih tidak terpenuhi. Kemudian bisa dari aliran darah atau oksigen kurang lancar, bisa juga dari psikosomatis atau anxiety yang berlebihan. Nah itu teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman yang masih mengalami hal seperti itu juga sadari ke sana, kemudian lakukan saja penanganannya. Nah itu teman-teman, penanganannya sangat mudah. Kebalikannya dari itu, kekurangan gizi penuhi gizinya, kurangan olahraga lakukan olahraga saja. Terlalu banyak pikiran, ya sudah stop berpikir yang aneh-aneh ya, berpikir banyak stop, kemudian lakukan hobi yang menyenangkan. Nah itu teman-teman ya. Nah kemudian sekarang pertanyaan dari akunnya Pauji ya. Pak, kalau pindah dari zona nyaman suka ada sensasi lagi, suka ada trauma di perut, kenapa dan harus bagaimana? Ini maksudnya pertanyaannya gimana? Tadi waktu saya nulis juga saya bingung ya, ini pertanyaannya gimana? Pak, kalau pindah dari zona nyaman suka ada sensasi lagi katanya gitu, kenapa dan harus bagaimana? Ini menangkap pertanyaan dari Pak Oji ini hanya berdasarkan penangkapan saya ya dan pengalaman saya. Memang dulu ketika terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, kalau misalkan nyamannya di rumah nih, nyamannya sedang di rumah duduk-duduk gitu. Nah ketika mau melakukan perbaikan, kalau misalkan ini nih saya harus keluar nih, pindah tempat itu kalau seandainya jangankan untuk pindah lokasi jauh gitu ya, pindah tempat saja. Jadi ketika di rumah misalkan ketika mau keluar itu di luar. Nah ketika di luar itu sensasi suka datang kembung lagi gitu ya, gemeteran lagi. Nah itu sebetulnya kembungnya itu dipicu dari pemikiran kalian yang tidak nyaman sebetulnya. Nah itu teman-teman ya, makanya ketika mau keluar ingat ini keterkaitannya dari psikosomatis ya, keterkaitannya dari psikosomatis. Jadi ketika kalian mau pindah atau mau melakukan kegiatan keluar, kalian berpikirnya jangan begini ya, waduh ini jangan-jangan nanti ketika di sana atau ketika nanti mau melakukan itu nanti sensasinya datang lagi nggak ya? Nah jangan berpikir ke sana. Ingat ya, psikosomatis itu nanti akan timbul lagi. Ingat, yang namanya psikosomatis, apapun yang kita pikirkan itu nanti badan akan merespon dengan sendirinya. Gitu teman-teman ya. Contoh kayak macam dari pertanyaannya ini nih, Pak Uji ya. Itu kalau misalnya Pak Uji kalau misalnya mau pindah zona atau pindah lokasi, jangan berpikir yang aneh-aneh ya, jangan berpikir sensasi datang lagi nanti bakal tidak nyaman lagi. Jangan, ingat ya, tubuh kalian nanti bakal merespon dengan sendirinya. Makanya ketika mau melakukan pindah atau melakukan apapun, berpikirlah positif ya. Saya tidak akan apa-apa, saya bakalan sehat. Nah ketika kalian berpikir seperti itu, nanti tubuh kalian itu merespon dengan sendirinya. Kalian bakalan tidak apa-apa, kalian bakal baik-baik saja, kalian nanti akan sehat, kalian bakal melewatinya. Nah itu teman-teman ya, itulah kekuatan psikosomatis teman-teman ya. Apa yang kita pikirkan nanti tubuh kita itu merespon dengan sendirinya. Salah satu contoh kecilnya yaitu makanan atau buah yang selalu saya contohkan di video-video sebelumnya ya. Nah ini keterkaitan untuk psikosomatis. Contoh lah kalau misalnya kita membayangkan jeruk lemon, ini hanya membayangkan saja ya.
membayangkan jeruk lemon yang rasanya asam, ya coba kita bayangkan. Kemudian lemonnya itu kita kupas pelan-pelan, kita ambil lemonnya satu gitu ya, kemudian kita gigit. Ini hanya bayangan saja ya. Nah, ketika kita membayangkan itu, ketika membayangkan digigit, kemudian tahu rasanya itu asam, apa yang terjadi dalam tubuh kita? Ya, air liur mengalir dengan sendirinya di mulut kita. Padahal itu jeruknya hanya bayangan saja, hanya pikiran saja, tetapi tubuh kita itu merespon dengan sendirinya dengan tanda-tanda seperti apa? Air liurnya ada. Nah itu teman-teman, itu yang namanya psikosomatis. Apapun yang kita pikirkan, itu tubuh kita itu akan merespon dengan sendirinya. Nah itu teman-teman, makanya ketika kalian mau melakukan hal apapun, jangan pernah berpikir, aduh sensasinya ini bakal datang lagi. Justru kalian itu harus berpikir begini, mengatakan dalam hati saya, mengatakan dalam hati sendiri ya, kemudian menanamkan dalam pikiran juga, saya tidak akan apa-apa, saya bakalan sehat. Nanti tubuh kalian itu merespon dengan sendirinya, tidak akan terjadi apa-apa, bakalan sehat. Karena memang bakalan sehat sih sebetulnya ya. Nah itu teman-teman ya, itu pertanyaan dari Pak Uji ya. Jadi pahami ke sana ya. Jadi untuk wajar saja ketika kalian mau pindah zona gitu ya. Jadi kalau misalnya berdiam diri di ruangan ini, mau pindah ke ruangan itu atau pindah ke rumah saudara, itu memang agak tidak nyaman. Sensasi suka datang lagi karena memang pikirannya masih berjalan kemana-mana. Selalu mengharap-harapkan ini sensasinya datang lagi nggak? Sini sensasi datang lagi ya. Nah itu yang harus dihindari ya. Nah itu lakukan saja, itu hanya pemikiran saja. Kalau misalnya mau pindah nyaman dari zona nyaman ke zona yang lain itu lakukan saja, itu tidak akan apa-apa karena memang itu dari pikirannya. Nah itu teman-teman ya. Nah kemudian untuk Trihastuti nih, pertanyaan selanjutnya dari Trihastuti, Bapak berapa lama dari sakit sampai sembuh total? Nah waktu itu saya itu hampir 2 tahun ya. Kalau parah-parahnya cuman berapa bulan ya? 7 bulanan lah, 7 bulan 8 bulan saya juga lupa lagi ya. Tetapi untuk ke totalnya itu hampir 2 tahun ya, hampir 2 tahun. Jadi ketika terkena itu sebetulnya sudah diceritakan saya di video yang pertama itu, di bagian pertama saya sudah ceritakan dari awal-awal saya terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis sampai membaik gitu teman-teman ya. Itu kalau 2019 ya, 2019, dan membaiknya itu 2020 adalah di video-video saya yang di awal. Nah itu teman-teman ya. Nah kenapa saya itu agak lama teman-teman ya, patut kalian ketahui karena waktu itu jiwa penasaran saya sangat besar sekali ya. Jadi ketika datang ke rumah sakit sudah diagnosa asam lambung, tetapi pulang ke rumah itu masih penasaran saja gitu. Kenapa? Karena sensasinya kok aneh ya, berbeda dengan yang lain. Makanya ketika pulang dari rumah sakit pun itu berpikirnya itu malah menyalahkan dokter teman-teman ya. Ini mungkin dokter salah diagnosa mungkin gitu ya. Ini dokter mungkin terlalu apa ya, salah penilaiannya mungkin. Akhirnya karena memang sering mengalami perasaan tidak nyaman, sensasi tidak nyaman, akhirnya berpikirnya itu pindah rumah sakit. Ke rumah sakit ini tidak cocok, menyalahkan dokternya. Pindah lagi ke rumah sakit ini, menyalahkan dokternya. Akhirnya terus-terusan aja mencari dokter yang terbaik waktu itu ya. Nah itu padahal kalau seandainya dulu cepat-cepat mengerti, cepat-cepat paham, itu mungkin tidak akan 2 tahun ya. Nah itu teman-teman, makanya bagi teman-teman yang baru merasakan tentang gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, kalau sudah divonis asam lambung dan anestesi psikosomatis atau dispepsia atau gastritis, ya sudah ya, itu penyakit kalian gitu teman-teman. Kalian lakukan saja penanganannya. Dokter sudah mendiagnosa kalian asam lambung atau dispepsia atau gastritis atau misalkan anestesi psikosomatis, ya sudah, dokter lebih tahu teman-teman ya. Dokter lebih karena ya dokter ya memang ahlinya bidangnya gitu teman-teman ya. Nah sekarang justru yang harus dibetulkannya itu pemikiran kalian teman-teman ya. Tetapi sama lah, dulu juga saya begitulah. Jadi ketika dulu divonis asam lambung dan anestesi psikosomatis, ketika ke rumah itu malah saya selalu marah ke istri ya, ini dokternya nggak bener mungkin gitu ya, masa sih cuma asam lambung katanya gitu, kok perasaannya ini aneh gitu ya, kok sensasinya begini gitu. Minggu depan cari lagi, saya bilang dokter gitu ya. Bahkan di keluarga itu memang jadi marah ya waktu itu ke saya itu, udah katanya asam lambung,
habisin dulu aja obatnya. Dan ketika habis obatnya tetapi tidak ada perbaikan, malah berontak lagi waktu itu. Tuh kan saya bilang juga ini tidak ada perbaikan teman-teman ya, tidak ada perbaikan, ayo cari lagi rumah sakit. Nah kalau seandainya jiwa penasarannya itu masih tinggi, ya mungkin nanti larinya kayak macam saya, jiwa penasarannya masih tinggi, jadi akhirnya larinya itu cari rumah sakit lagi, cari dokter lagi, kemudian cari pengobatan lagi, cari obat lagi, cari herbal lagi. Nanti nggak akan sembuh-sembuh teman-teman. Mau sampai kapan mencari-cari seperti itu? Nah itu teman-teman, makanya pahaminya ke sana. Sebetulnya untuk gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, kalau seandainya kalian paham, itu mudah ditangani teman-teman, mudah ditangani. Kalau seandainya kalian mengerti, kalian kalau misalnya paham. Karena apa? Karena semuanya juga itu gangguan-gangguan rumahan. Untuk medisnya asam lambung dan anestesi psikosomatis, untuk asam lambungnya saja, untuk medisnya itu yang sensasi yang paling nggak nyaman itu cuman kembung, kemudian perih di perut, kemudian ada perih, ada melilit, kemudian esopagusnya atau ulu hatinya itu sering mengganjal atau sakit kalau ditekan seperti ini ya. Kemudian dada panas. Nah itu teman-teman ya, itu hanya sensasi daripada asam lambung. Rasanya asam lambung memang seperti itu. Tetapi kalau untuk hal yang lain-lain, itu memang dampak dari gangguan asam lambung. Dampaknya kemana-mana. Mata menjadi blur, itu keterkaitannya seperti apa ya? Mungkin kurang gerak, kurang gizi kayak macam tadi gitu teman-teman, kayak macam tadi yang saya jelaskan. Nah itu memang untuk asam lambung itu dampaknya sangat banyak sekali teman-teman ya. Kadang kalau misalkan mentalnya sudah terganggu juga, itu nanti ada cemas. Kenapa bisa seperti itu? Mental, kalau asam lambung itu bisa membuat mental kita itu terganggu karena memang rasa gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis itu berbeda dengan yang lain. Sepertinya itu kita itu mau mati teman-teman, rasanya tidak nyaman. Karena memang itu rasanya gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Nah itu rasanya gitu teman-teman ya. Ingat ya, setiap gangguan itu berbeda-beda. Sakit gigi rasanya nyut-nyutan, sakit kepala rasanya cenat-cenut. Nah kalau untuk rasa gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, inilah rasanya yang sedang kalian rasakan. Nah itu teman-teman, makanya kalian gak usah bingung, setiap gangguan itu pasti rasanya berbeda-beda. Tetapi untuk gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis itu tidak berbahaya sama sekali tidak berbahaya, hanya butuh penanganannya saja. Dan penanganannya itu sangat simpel. Tidak memakai obat, untuk saya pribadi ya, tidak memakai obat, tidak menggunakan herbal, karena memang gangguannya itu hanya bisa ditangani dengan makan, minum, olahraga, tidur yang cukup, kemudian stop berpikir yang lain-lain. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman video dari saya, semoga saja videonya itu menjadi wasilah buat kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Semoga saja videonya itu menjadi jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis hingga membaik sampai sembuh total. Amin ya robbal alamin. Saya doakan teman-teman yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, sedang tidak nyaman-nyamannya, saya doakan kalian cepat membaik, cepat sembuh total lagi, cepat kembali lagi keadaan kayak dulu lagi, karena kesehatan dan keadaan yang dulu itu sangat kita rindukan. Nah itu teman-teman ya, doakan saya juga agar saya tuh tetap sehat, agar masih tetap bisa menemani kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Dan oh ya teman-teman, saya minta bantuan juga sama teman-teman ya, tolong ya kalian tengok channelnya Asian Village ya. Tengok kalian channelnya Asian Village itu channel Asian Village itu channel saya juga gitu ya teman-teman ya. Dan sekarang itu channelnya itu baru dibangun, sudah lama sih membangun channel Asian Village itu, cuman karena memang belum berkembang dengan baik, lambat ya. Untuk Asian Village itu perkembangannya sangat baik, sangat kurang baik gitu teman-teman ya, agak lambat juga, jadi belum sampai 1000 subscriber. Makanya saya minta tolong sama teman-teman, tolong bantu saya juga ya, tengok channelnya Asian Village, kemudian subscribe juga, kemudian like juga, kemudian tekan juga tombol loncengnya. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman video dari saya hentikan videonya. Selamat berjumpa lagi di episode selanjutnya masih tentang di seputar asam lambung dan anestesi psikosomatis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.